Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pejuang kedinasan tahun 2023. Dalam kesempatan pagi ini kita akan memulai pelajaran kita tentang TWK 1, yaitu tes wawasan kewarganegaraan. Nah, untuk soalnya nanti akan ditampilkan di layar kita. Baiklah, sebentar kita buat dulu ya judulnya untuk pagi hari ini. Baiklah, apa kabar adik-adik semua? Semoga ini udah bangun, ya kan? Karena ini hari weekend, pasti pada malas bangun ya, adik ya. Tapi semoga kita semangat untuk pejuang kedinasan di 2023 tahun depan. Nah, yuk kita buka untuk soal yang pertama. Kita mulai aja ya, Dek, biar jangan ngantuk ya. Untuk soal yang pertama itu sudah muncul di layar. Akhir-akhir ini, budaya Indonesia semakin dilupakan seiring berjalannya waktu. Budaya Indonesia semakin tergerus dengan hal-hal yang berbau modernisasi. Dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal, gitu ya kan? Berdasarkan deskripsi di atas, nilai yang terkandung dalam wacana tersebut adalah, gitu kan? Nah, nilai apa yang bisa kita ambil dari soal nomor 1 ini, ya kan? Di situ dia bilang budaya, ya kan? Berarti kalau budaya itu berhubunganlah, kan kata kuncinya adalah budaya. Itu kata kunci yang pertama, ya kan? Untuk kata kunci yang kedua, dia bilang semakin terdalam menjaga melestarikan budaya. Ya kan? Jadi melestarikan budaya, budaya kita itu kan ciri khas, berarti kepribadian bangsa. Berarti budaya itu masuklah ke bagian nilai cinta tanah air. Kenapa di bagian nilai cinta tanah air, Kak? Gitu kan pertanyaannya. Karena budaya itu sendiri merupakan fungsinya itu kan sebagai kepribadian bangsa, sebagai ciri khas bangsa. Berarti kalau dia semakin tergerus, maka nilai yang harus kita tingkatkan, gitu kan? Nilai yang harus kita tingkatkan dari untuk meningkatkan budaya kita biar tidak tergerus oleh modernisasi itu adalah nilai cinta tanah air. Baiklah? Baik, adik-adik udah pada lihat soal yang sebelumnya? Oke, sebelumnya ini yang join masih berapa orang kah ini Bang Admin? Masih 16 orang. Ya kan, masih 14 orang. Manakah ini yang lain? Nanti kita bahas. Jadi ngulang ini ya kan, karena yang lainnya belum pada join. Ya, kita tunggu 5 menit untuk teman-teman yang lain supaya join. Mudah-mudahan mereka sudah bangun ya kan? Berarti kita sudah bisa join. Apakah sudah bertambah? Saya kakak lihat dulu di layar ya. Udah bertambah apa belum ini? Masih 14 ini yang join. Malah berkurang 15. Baiklah, biarkan sajalah ya, nggak kita tertunggulah kita teman-teman yang lain. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Bang Admin, soal yang kedua. Soal yang kedua. Pernyataan berikut ini yang menggambarkan praktek pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi adalah, nah, kalau dia masa pendudukan Jepang, ya kan? Jadi kan kalau dia masa pendudukan, kita masih ingat ya, untuk di pembahasan Jepang vs Belanda, ya kan?
Nah, ini dia. Jepang itu selama 1942 sampai dengan 1945, sedangkan Belanda dari 1608 sampai gitu kan 1942. Nah, jadi kalau Jepang itu kan di Indonesia selama 3,5 tahun, sedangkan kalau Belanda itu selama 350 tahun. Bedanya kalau Jepang ini disebutlah dengan imperialisme, sedangkan kalau Belanda kita sebut dengan kolonialisme, ya kan? Nah, untuk dia pendudukan Jepang, kita itu kan yang dijajah adalah di bagian perang atau militer, ya kan? Sedangkan kalau dia Belanda di bidang ekonomi atau di bidang pertanian. Ini kan perbedaannya. Makanya kalau di bidang ekonomi berarti untuk dimonopoli perdagangan. Tapi di sini dia bilang praktek pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi. Kalau dia opsi A, Jepang di Indonesia memusatkan perhatiannya pada bidang perkebunan rakyat, itu salah. Karena kalau di bidang pertanian atau perkebunan, itu adalah orang Belanda, pendudukan Belanda, bukan pendudukan Jepang. Berarti A salah. B, Jepang sangat memperhatikan kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Itu makin mustahil, namanya saja sudah penjajah. Tidak mungkin mementingkan bangsa jajahannya daripada bangsanya sendiri, ya kan? Untuk opsi C, Jepang menguras semua sumber ekonomi Indonesia untuk kepentingan perangnya. Benar, karena kan dia butuh ya kan SDM dan SDA untuk melancarkan perangnya melawan kolonial dan melawan sekutu gitu kan. Nah, kalau yang D, masa pendudukan Jepang, sistem ekonomi uang yang telah ada semakin populer. Tidak ya, karena itu kan waktu itu bukan pakai itu. Yang E, pertanian masa Jepang semakin berkembang dan dinikmati bersama oleh Jepang dan rakyat. Malah tidak, karena kan ada timbulnya apa? Timbulnya dia tanam paksa, gitu kan? Romusa itu malah membuat rakyat Nusantara semakin terpuruk. Akibatnya apa? Dampak si Romusa tadi ya kan, si kultur stelsel. Yang pertama apa? Penderitaan gitu kan. Yang kedua apa? Kita sudah ikut sekere. Yang ketiga ada Jugun Ianfu, ya kan? Nah, itulah yang kita alami akibat adanya penjajahan Jepang. Jadi yang tepat itu adalah opsi C, ya kan? Jepang menguras semua sumber ekonomi Indonesia untuk kepentingan perangnya. Nah, lupa nomor 1A. Ya tadi ya, kita lanjutkan lagi. Sekarang nomor 3. Untuk nomor 3, dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 menjelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk hal di bawah ini. Ya kan? Nah, isi pasal 10 untuk UUD nomor 3 sudah jelas, ya kan? Nomor 3, UU nomor 3, ya kan? Untuk pasal 10, ya kan? Yang pertama itu ada apa? Yang pertama itu adalah mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhannya, ya kan? Mempertahankan gitu. Mempertahankan kedaulatan dan gitu kan? Dan keutuhan wilayah. Yang kedua itu adalah melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. Yang ketiga itu adalah melaksanakan
operasi militer selain perang. Dan yang terakhir itu ada ikut serta secara aktif, ya kan? Dan dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Nah, berarti dari keempat ini adakah di opsi, berarti selain 4 ini kan ada opsinya 5. A, B, C, dan E. A itu ada melaksanakan operasi militer selain perang. Yang B, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, ada. Yang C, mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, ada. Yang D, mengayomi, melindungi, dan memberikan pelayanan pada warga negara, tidak ada, ya kan? Yang ada, ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Maka jelas nomor 3 jawabannya adalah D. Yang tidak ada itu adalah mengayomi, melindungi, dan memberikan pelayanan pada warga negara. Nah, lanjut sekarang nomor 4. Peristiwa proklamasi memberi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi juga memberi gambaran betapa perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa sangat luar biasa. Pengorbanan dan keikhlasan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan sangat luar biasa, ya kan? Berarti kalau mau kita melakukan proklamasi, ya kan, untuk menggapai apa? Menggapai kemerdekaan. Berarti kan sikap kita ini adalah sikap nasionalisme dan sikap patriotisme, ya kan? Kalau dia nasionalisme kan bela negara, patriotisme itu adalah rela berkorban, gitu kan? Nasionalisme selain bela negara, dia juga artinya adalah cinta tanah air, ya kan? Nah, di situ dia bilang pengorbanan dan keikhlasan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan sangat luar biasa. Sebagai generasi muda penerus bangsa, nilai-nilai perjuangan apa saja yang dapat diambil dari peristiwa proklamasi tersebut? Itulah tadi, nilai yang bisa kita ambil itu adalah nilai nasionalisme dan nilai patriotisme, yaitu nilai cinta tanah air dan nilai rela berkorban, ya kan, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yuk kita lihat untuk opsi A. A mementingkan kepentingan golongan tertentu. Tidak, dia hanya mementingkan satu, yaitu Indonesia. Yang kedua, kesabaran dan tanggung jawab. Enggak, tadi dia nilainya apa? Nasionalisme dan patriotisme, cinta tanah air dan rela berkorban. A dan B sudah bisa kita coret. C, kemenangan golongan muda atas golongan tua. Tidak. Yang ada perdebatan antara golongan muda dan golongan tua, ya kan? D, lahirnya suatu bangsa yang merdeka. Iya, kita kan tanya nilainya, bukanlah efek dari proklamasi, ya kan? Kalau apa yang terjadi setelah proklamasi, benar, lahirnya suatu negara yang merdeka. Tapi kan yang ditanyakan adalah nilai-nilai perjuangannya. E, nasionalis, benar ya, karena kita kan nasionalisme, serta mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Itulah yang tadi kakak bilang, kalau rela berkorban itu adalah mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan sendiri. Nah, kalau kita kan karena mau proklamasi berarti kepentingan bangsa di atas kepentingan sendiri. Maka jelas nomor 4 itu jawabannya adalah entok. Lanjut, nomor 5. Teks proklamasi selesai dibuat, tanggal kemerdekaan telah ditentukan,
Bahkan lokasi pembacaan proklamasi telah disepakati. Salah satu hal yang kurang adalah bendera merah putih. Tokoh yang berperan penting menjahit sangsaka merah putih yang dikibarkan dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 adalah opsi A. S.K. Trimurti, B. Rahmi Hatta, C. Utari Sutarti, D. Inggit Ganarsi, E. Fatmawati Soekarno. Masih ingat Pak, ini pasti kan adik-adik. Apa jawaban untuk nomor 5, Dek? Ayo coba dijawab di kolom komentar. Pasti udah paling terkenal kali lah ini ya kan, Dek, siapa yang menjahit sangsaka merah putih untuk pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945. Yang jawab siapa, Bang Min? Apa nih? Ada Cindy E, Giselle E, Rizky E. Semua E, benar ya. Jawaban semuanya sama, yaitu jawaban yang tepat itu adalah E, kita tahu bersama, yaitu Fatmawati Soekarno. Jadi Ibu Fatmawati kita kenallah sebagai penjahit sangsaka merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kalau itu gampang ya, Dek ya. Lanjut nomor 6. Buku karya Multatuli. Jadi si Multatuli ini itu nama penanya, Dek, ya kan? Untuk nama asli si Multatuli ini itu adalah Edward Dowes Dekker, ya kan? Jadi untuk nama penanya, ya kan? Nama penanya itu adalah Multatuli. Multatuli. Yang berisi tentang kisah Saijah. Saijah ini adalah seorang korban, ya kan, tanam paksa di Lebak, ya kan. Jadi petani yang menjadi korban tanam paksa di Lebak, Banten. Jadi si Multatuli membuatlah buku, ya kan, yang berisikan penderitaan para petani akibat tanam paksa, ya kan, di Lebak, Banten. Apakah nama judul bukunya? Jadi nama judul bukunya itu adalah berjudul, ya kan, berjudul Max Havelaar. Jadi Max Havelaar inilah nanti yang membuka, ya kan, yang membuka mata Eropa pada tahun 1860, ya kan, betapa gitu kan, betapa buruknya sistem, ya kan, kolonial. Itulah yang dihadapi karena adanya kolonial dan kemiskinan yang dihadapi masyarakat Banten. Jadi buku yang berjudul Max Havelaar ini ditulis oleh si Edward Dowes Dekker yang nama penanya adalah Multatuli, ya kan, yang isinya itu tentang penderitaan Sajidah, ya kan, bukan Sajidah, Saijah. Saijah dan Adinda, seorang mereka itu adalah petani, ya kan, petani korban tanam paksa di Lebak, Banten. Jadi buku inilah yang membuka mata Eropa pada tahun 1860 betapa buruknya sistem kolonial dan kemiskinan yang dialami masyarakat di Banten. Nah, jadi nama bukunya adalah Max Havelaar. Maka nomor 6 itu jawabannya adalah ayat. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Adik-adik? Kalau tidak ada, baik kita lanjutkan ke nomor 7. 7, dalam bidang politik dari kolonialisme dan imperialisme, bangsa Barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan dengan informasi di bawah ini, ya kan? Jadi dia bilang ini adalah dari kolonialisme dan imperialisme menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik. Iyalah, waktu kolonialisme kan yang berkuasa pihak Belanda. Sedangkan waktu zaman imperialisme itu yang berkuasa itu adalah pihak Jepang, gitu kan.
Kenapa? Masih ingat ya kenapa Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang? Karena ada desakan atau ancaman dari Kapten Imamura gitu kan. Jika Belanda tetap tidak menyerah, maka ya kan Jepang akan menghancurkan seluruh pasukan Belanda dan menghancurkan seluruh Belanda. Akhirnya karena ada ancaman dan desakan oleh Kapten Imamura, akhirnya Belanda menyerah ya kan pada tahun 1942 dan diambil oleh sama pihak Jepang, maka masuklah ke bagian penjajahan Jepang. Yuk kita lihat. A. Penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. Ya benar, karena kan waktu kolonialisme itu yang yang berkuasa itu adalah VOC, ya kan? Ya, kita lihat lagi B. Kalau kita anggap kan sudah benar, cuman kan kita lihat dulu opsi B, C, D, dan E. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Nggak ada transmigrasi ya. Kalau kurang orang berarti jam jam kerjanya akan semakin panjang. B. Salah. C. Muncul golongan buruh dan golongan majikan. Tidak ada golongan buruh dan golongan majikan. Yang ada kan golongan etis atau golongan terpelajar. Campakkan yang B, C. Yang D. Munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Hal ini mendorong lahirnya elit terdidik pria cendekiawan di perkotaan. Tidak ada. Balik lagi, kalau yang ikut di Budi Utomo itu adalah kaum politik etis atau golongan terpelajar, bukan ada golongan elit, tidak ada ya kan? Maka dia juga dicampakkan. E. Pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, yang terakhir adalah kaum pribumi. Tidak ada. Kalau mereka ini bangsa Eropa, kalau satu-satu aja. Makanya waktu itu Belanda aja 350 tahun. Mereka menyerah, masuk Jepang aja selama 3,5 tahun. Turun Jepang, masuk sekutu gitu kan. Jadi tidak ada kasta-kastanya. Jadi kalau hanya satu negara yang berkuasa, hanya satu. Jadi tidak ada habis ini tidak ada. Maka yang E pun bisa kita coret. Maka jelas nomor 7 itu jawabannya adalah A. Kita lanjutkan kembali. Untuk nomor 8. Nomor 8, salah satu dampak pengaruh dari kolonialisme di bidang budaya yang sampai sekarang masih bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah A. Munculnya penggolongan kelas di masyarakat, itu enggak lah ya. B. Diangkat para petinggi kerajaan sebagai pegawai negeri, enggak ada kita kerajaan ya kan. Kerajaan itu adalah nostalgia, ya kan? Berarti kita itu masuk di kebangkitan nasional, ya kan? Faktor kebangkitan nasional dari dalam negeri, ya kan? Mengingat kembali masa kejayaan. Jadi kita udah nggak ada masalah kerajaan-kerajaan lagi, ya kan? A sama B sudah kita campakkan. Yang C, lahirnya golongan cerdik pandai. Nggak ada yang cerdik pandai, yang ada lahirnya golongan terpelajar, ya kan? Yang D, dibangunnya sekolah-sekolah oleh pemerintah. Tidak, memang sudah ada sekolah-sekolah. Masih ingat kan? Kalau Stovia itu zaman dulu Belandanya ada bernama Stovia, maka Stovia sekarang itu bernama siapa, Dek? Ada yang masih ingat? Stovia sekarang jadi apa namanya di Indonesia? Siapa ini yang balas nih? Oh, belum. Stovia sekarang di Indonesia berubah jadi apa, Dek? Setelah kemerdekaan, Dek? Setelah kolonial Belanda terhempas dari Nusantara. Stovia sekarang bernama apa, Dek? Universitas Indonesia. Udah lupa ya, Dek? Iya. ITB bukan, Dek. UI, Dek. UI. Universitas Indonesia. Nah, yuk. Berarti yang mana, Kak? Gitu kan? Budaya yang masih terpengaruh sampai sekarang, yaitu banyaknya bahasa serapan. Ya kan? Misalnya kayak bahasa Inggris pun kan masih banyak yang kita serap, ya kan? Bahasa Belanda, bahasa Portugis. Kenapa kita bisa menyerap bahasa mereka? Karena dulu mereka pernah menjajah Nusantara.
Nusantara. Karena kita bekas jajahan Portugis, Belanda, Inggris sekutu, maka kita ya kan mengalami penyerapan kata di beberapa kata. Ya kan nanti kalau di bahasa Indonesia sudah dikasih tahu itu nanti sama Bang Mulkan, Kak Leni, ya kan? Ya, nomor 8 jawabannya adalah entok. Lanjut nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Tujuan Sumpah Pemuda, masih ingat ya tujuan Sumpah Pemuda kita ya? 9. Sumpah Pemuda, ya kan? Fungsinya kan itu ada 2. Sebagai pemersatu bangsa dan satu lagi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air, ya kan? Berarti kalau sudah ada pemersatu bangsa, jelas jawaban kita nomor 1 mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Yang B, menambah kegiatan gerakan pemuda Indonesia. Yang C, mempercepat proses pencapaian kemerdekaan. Yang D, mengkoordinasi gerakan-gerakan politik. Yang E, mempersatukan seluruh kekuatan gerakan pemuda Indonesia. Berarti kan pilihan kita kalau yang ada kata pemersatunya itu adalah opsi A atau opsi E. Kalau A, ini kan judulnya saja sudah Sumpah Pemuda, ya kan? Berarti dia mempersatukan seluruh bangsa Indonesia atau mempersatukan gerakan pemuda Indonesia. Jelas karena dia adalah Sumpah Pemuda, itu adalah mempersatukan seluruh kekuatan gerakan pemuda Indonesia. Itulah tujuan dari Sumpah Pemuda di 1928 atau kita sebut dengan masa apa, masih ingat? Penggerak, ya kan? 3 corak, masa perintis, masa penggerak, masa pencoba, dan masa pendobrak. Masa pendobrak masih ingat ya? Bahwa masa pendobrak itu, Kak, boleh nggak nanti minta pembahasan soalnya? Boleh nanti di foto ya, Bang? Boleh. Nanti di foto untuk ininya ya, apa namanya, papan tulisnya ya. Masih ingat kan kalian 3 corak? Apa itu 3 corak? Masa perintis, masa penggerak, masa pencoba, dan masa pendobrak. Masa pendobrak masih ada yang ingat apa itu penandanya untuk masa pendobrak? Apakah kalian sudah melupakan segalanya, adik-adik? Proklamasi, adik, 1945. Baik, kita lanjutkan nomor 10. Seharusnya dengan mengenang sejarah Sumpah Pemuda, kita bisa meneladani dan meniru sikap dan perilaku mereka, ya kan? Yaitu A, memperkuat semangat primordialisme. Apa itu primordialisme? Yaitu suatu suku, adat, agama yang sudah kita kenal dari lahir, ya kan? Jadi kalau misalnya budaya lain itu sudah kita tidak anggap. Jadi negatifnya primordialisme ini adalah menimbulkan permusuhan karena yang dia tahu adalah budaya yang telah ia ketahui dari lahir. Bawaan lahirnya, misalnya agamanya, rasnya, golongannya. Nah, itulah untuk primordialisme. Jadi itu enggak ya, masa Sumpah Pemuda pakai primordialisme, tidak salah. B, tidak ada organisasi yang rangkap jabatan dalam kepanitiaan Kongres Pemuda, benar. Itu nggak ada hubungan lah ya, itu bukan sikap kalau misalnya kedudukan, ya kan? Lanjut. C, semangat perjuangan para pemuda yang mampu menggelorakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Bisa jadi karena dia menyebut kata dia semangat perjuangan. D, mereka saling mempererat solidaritas organisasi kedaerahannya. Nah, kita sudah tidak lagi kan kebangkitan kedaerahan, tapi kita masuk ke bagian kebangkitan nasional. Kenapa? Karena kebangkitan daerah itu kan masih mengandalkan fisik, tidak mengandalkan taktik, ya kan? Terus kalau kedaerahan itu masih belum ada pemimpin. Semua perintah
itu masih secara insidensial atau secara tiba-tiba. Terus tujuannya masih tidak jelas. Makanya kebangkitan kedaerahan sudah kita tidak pakai lagi, tetapi kita menggunakan kebangkitan nasional. Maka dia juga bisa dicoret. Tekad untuk mencapai kemerdekaan demi mengangkat harkat dan martabat hidup bangsa. Enggak, dia bukan karena itu. Tapi semangat perjuangan para pemuda itulah yang bisa kita petik dari Sumpah Pemuda. Maka nomor 10 jelas jawabannya adalah C. Next, nomor 11. Ketidakpahaman atas perbedaan budaya dan agama dapat menimbulkan berbagai hal. Namun bagi saya perbedaan atau kebinekaan merupakan, masih ingat ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, gitu kan? Karena apa? Kita itu kan memiliki 6 agama yang diakui, gitu kan? Banyak etnis, banyak adat dan budaya. Jadi kebinekaan ini merupakan karunia dari Tuhan. Masuk lagi kita ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau sumber perpecahan enggak lah, itu kan akibat yang terjadi negatif dari ke NKRI yang majemuk, yang heterogen, yang plural atau yang beragam. Maka jelas nomor 11 itu adalah karunia Tuhan yang Maha Esa. Kalau yang B, perbedaan itu biasa-biasa aja. Enggak lah, malah kita gara-gara perbedaan bisa terjadi konflik. Ya kan, Dek? Hal yang wajar pada Indonesia. Tidak akan pernah ada persamaan. Jelas kebinekaan yang kita terima itu adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa. 12. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dalam integrasi nasional. Nah, kita ingatkan lagi materi kita waktu di Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan? NKRI. NKRI ini merupakan, ya kan, negara ruler, negara majemuk, negara heterogen, ataupun negara beragam. Ya kan? Karena keberagaman yang kita miliki, kita memiliki dampak positif dan dampak negatifnya, ya kan? Untuk dampak negatifnya, kita mengalami namanya konflik disintegrasi. Masih ingat ya apa itu disintegrasi? Itu adalah konflik perpecahan akibat keberagaman yang dimiliki oleh NKRI. Positifnya, kita memiliki, ya kan, kekayaan SDA dan SDM. Karena kita sangat kaya akan SDA dan SDM, makanya kita dijajah oleh para bangsa Eropa dan bangsa Asia, yaitu Jepang. Nah, jadi karena kita merupakan negara beragam, maka kita harus namanya memiliki, gitu kan, harus kita bersatu. Kita harus integrasi, gitu kan. Nah, agar kita bersatu, agar kita berintegrasi, maka kita perlu adanya, gitu kan, perlu adanya semboyan. Apakah semboyan kita? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dari Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal Ika ini kita mengetahui apa itu namanya toleransi. Karena apa? Karena 6 agama itu yang harus kita toleransi. Yuk kita lihat. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia akan dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi seperti bangsa-bangsa lain. B. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memberi arah dan tujuan kemana bangsa ini akan dituju. Tanpa semboyan, gitu. Tanpa semboyan ini, bangsa bisa berombang-ambing dalam globalisasi dan westernisasi yang membahayakan negara. Yang C, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kemajumukan bangsa yang beraneka ragam dapat dipersatukan demi terwujud keselarasan. Nah, kalau ada kata
majemuk. Berarti ini adalah ciri-ciri dari NKRI. NKRI itu siapa semboyannya? Semboyannya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka jawabannya adalah C. Oke, ada pertanyaan deh untuk sampai di sini? Apa ini? Perasaan kesukuan yang berlebih, C. Hah? Oh, sebelumnya. Oke. Oh, 10. Iya, benar. 10 memang C, deh. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 13. Indonesia adalah negara multikultural, tapi bukan negara multikulturalis. Karena itu, multikulturalisme tidak menjadi solusi dalam pengelolaan keragaman di Indonesia. Sikap menghormati dan keberagaman bangsa adalah sebagai berikut. Kecuali ini kita saling hormat menghormati dalam keberagaman. Begitu ya, Dek ya? A, adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. Berarti ini kita cari yang salah ya. Yang B, penyelesaian permasalahan yang ada dengan musyawarah. Iya, kalau kita beragam ini kan, Dek. Kalau dia biar tetap bersatu, kita harus melaksanakan namanya musyawarah. B, benar. C, adanya kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, ya kan? Jadi kepentingan kita itu nanti karena yang kita pikirkan adalah kepentingan bersama. D, terciptanya kerukunan seperti halnya dalam keluarga. Ya, benar ya kan? Terus lanjut yang ketiga. Yang terakhir, adanya semangat tolong-menolong kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namanya kalau rame itu kita harus tolong menolong. Jadi kalau yang tidak gitu kan, kecuali yang salah tentang sikap menghormati keberagaman bangsa itu adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. Maka 13 itu jawabannya adalah A. Yang nggak ada hubungannya ini kan untuk saling menghormati dalam keberagaman bangsa. Lanjut, nomor 14. Hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dari pernyataan tersebut menggambarkan hukum mempunyai sifat gitu kan. Dia bertanya, hukum ini jelas dia punya sifat apa gitu ya. Kita kan harus patuh gitu kan. Kalau kita patuh berarti dia bersifat mengatur. Makanya kita kan patuh hukum. Kenapa kita patuh hukum? Karena sifat dari hukum itu adalah mengatur agar kita patuh. Maka jelas nomor 14 itu jawabannya adalah bola. 15. Upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya itu disebut dengan supremasi hukum. Kalau misalnya presiden kekuasaan yang tinggi, paling tinggi itu kan eksekutif heavy. Tapi kalau hukum di atas segala-galanya itu disebut dengan supremasi hukum. Kalau penegakan hukum itu kan yang sudah ada hukumnya harus ditegakkan gitu kan, harus misalnya pasal segini harus kita ikuti gitu ya kan. Maka nomor 15 itu jawabannya adalah dodol. Nomor 16. Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal berapa gitu kan. Ya kita lihat dulu kalau dari A kata dia pasal 1. Untuk P1 itu pasal 1 ya. Pasal 1 itu kan terdiri atas 3 ayat. Ayat pertama itu adalah menyatakan bahwa negara kita itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, kedaulatan di tangan rakyat gitu kan. Kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir itu adalah Indonesia merupakan negara
hukum. Jelas pertanyaan di soal kita ini adalah Indonesia adalah negara hukum. Tercantum dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, ini dia kan negara hukum, yaitu pasal 1 ayat 3. Maka jelas nomor 16 itu jawabannya adalah ayat 17. Baiklah, sebentar. Kita tunggu Abang admin menggantinya. Nah, sampai di sini ada yang mau, ini sudah jelas ya kan, Dek? Nggak bisa lah kita tanya-tanya kalau misalnya tentang pasal, karena memang sudah jelas pasal 1 ini, pasal 2 ini, pasal 3 ini, gitu ya kan. Jadi nggak bisa kita bilang, Kak, kenapa bukan pasal sekian. Sebentar ya. Nomor 17. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir. Selain ancaman dari pihak asing yang ingin kembali menjajah, bangsa Indonesia menghadapi ancaman dari bangsa Indonesia sendiri. Salah satunya adalah gerakan komunis yang ingin mendirikan negara komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia sudah melakukan pemberontakan berulang kali sejak tahun 1926. Puncaknya terjadi peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Bahaya komunis juga dianggap sebagai bahaya laten yang harus diwaspadai. Hal mendasar yang menyebabkan paham komunis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang Pancasilais adalah, jelas kalau dia komunis ini kan tidak mengenal adanya Tuhan. Jelas kalau tidak mengenal adanya Tuhan itu adalah bagian dari apa, adik-adik? Kalau tidak mengenal Tuhan, berarti ini nomor 17 jawabannya A, B, C, atau D? Ateis, benar. Jadi jawabannya apa, D? A, B, C, D, E? Benar. C, komunisme bersifat ateis, tidak mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Ya kan? Kalau mau bentuk negara komunis ya memang iya gitu kan. Yang ini kan kata dia yang tidak sesuai dengan kepribadian Pancasilais. Maka jelas 17 itu adalah J. Karena apa? Karena komunis tadi itu adalah ateis, tidak mengenal apa itu Tuhan. 18. Kejaksaan di Indonesia disebut dengan eksekutif ambetinar. Kalau tadi kekuasaan presiden kan eksekutif heavy. Kalau tadi dia apa namanya? Hukum adalah segalanya gitu kan. Tertinggi di atas segala-galanya disebut dengan supremasi hukum gitu kan. Terus kalau kekuasaan kejaksaan itu disebut dengan eksekutif ambetinar yang mempunyai arti, berarti kalau kayak apa namanya, kayak hukum tadi dia satu-satunya, presiden dia satu-satunya, berarti jaksa juga satu-satunya instansi pelaksanaan putusan pidata. Maka 18 itu dodol. Loh, bukannya kejaksaan juga perdata? Iya, tapi kalau yang amtenar ini untuk pidana. 19 itu kata kuncinya adalah apa? Mitra kejaksaan yang merupakan lembaga baru untuk berbagai peran dan tanggung jawab memerangi segala kasus pelanggaran hukum, ya kan? Termasuk kasus korupsi. Kata kuncinya adalah kasus korupsi, ya kan? Jadi kata dia, apakah mitra kejaksaan yang menangani kasus korupsi? Jelas ya kan? Mitra kejaksaan yang menangani kasus korupsi itu adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ya kan? Kalau ICW tidak, Intel, apalagi kepolisian, Komnas HAM, emangnya kita lagi diapain, ya kan? Jelas dia kalau sudah korupsi itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. 19 itu jawabannya adalah bola. 20. Seluruh masyarakat wajib berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia
sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar NRI 1945, ya kan? Nah, jadi apakah isi pasal 27? Yuk kita lihat bersama. Pasal 27. Pasal 27 untuk ayat pertama itu adalah warga negara sama, ya kan? Di hadapan hukum dan pemerintah, ya kan? Yang kedua, ayat 2, warga negara, ya kan, dapat pekerjaan yang layak, walaupun sebenarnya tidak, ya kan? Dan ayat 3 itu adalah warga negara berhak dan wajib ikut untuk bela negara. Jadi di sini pertanyaannya adalah seluruh masyarakat wajib berpartisipasi dalam perlindungan penegakan hukum karena warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintah. Berarti jelas pasal 27 ayat 1 itu adalah opsi ayam. Nah, ini dia. Lanjut, nomor 21. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya sikap kita berusaha melaksanakan peraturan sebaik-baiknya. Karena A, peraturan itu menguntungkan jabatan kita, kalau kita punya orang dalamnya kan, Dek. Yang B, peraturan itu dibuat oleh badan yang berwenang. Benar, tapi kan kita sikap kita dalam melaksanakan peraturan, ya kan? C, peraturan itu untuk tertib dan kesejahteraan kita sendiri. Yang D, tidak mampu menerima sanksi yang berat. E, mendapatkan penghargaan dari penegak hukum. Jelas kalau sebagai sikap kita yang melaksanakan peraturan sebaik-baiknya, peraturan itu kita ikuti karena itu juga sebagai tertib dan kesejahteraan kita sendiri. Maka jelas nomor 21 itu jawabannya C. Kita lanjutkan nomor 22. Pelaku pejabat publik yang secara tidak wajar memperkaya dirinya sendiri, lagi booming ini ya Dek, lagi musim ya, menunjukkan bahwa pejabat tersebut telah A, berhasil menempuh karir, B, melakukan tindakan spekulasi, C, melakukan perbaikan nasib, D, menyalahgunakan kekuasaan, E, mematuhi aturan yang berlaku. Apa 22? A, B, C, D, E, D. B, bener. D, menyalahgunakan kekuasaan. Musim itu ya, Dek ya. Gajinya 30 juta, tas istrinya Gucci 30 ya kan, Dek. Berarti gajian dia nggak makan orang itu sebulan ya kan. Lanjut, 23. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Hal ini membawa dampak positif karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Selain dampak positif, juga menimbulkan masalah yang baru. Di antaranya terdapat karakter yang berbeda-beda antar suku bangsa sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dibutuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional, yaitu A, tidak membedakan keberagaman suku dan budaya daerah, B, menjalankan ibadah secara bersama-sama dengan umat agama lain. Nggak mungkin lah ya, Dek. Masa kita agamanya A, masa ikut upacara agama B? Nggak mungkin ya, Dek. B, salah ya. C, mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan masyarakat yang sesuku dan seagama. Berarti yang tidak seagama dan tidak sesuku kita nggak mau. Nggak mungkin, itu namanya mengalami perpecahan, ya kan, disintegrasi. D, menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh. Tadi kan kita sebagai nasionalisme kita harus mementingkan kepentingan golongan di atas kepentingan sendiri.
Bergotong royong untuk meningkatkan kekompakan masyarakat sesuku. Sesuku lagi, jangan, karena kita banyak, jangan sesuku, tapi semuanya. Maka jelas itu adalah untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional, yaitu A, tidak membedakan keberagaman suku dan budaya daerah. Maka 23 jawabannya A. 24. Salah satu ancaman terhadap persatuan bangsa, belum muncul. Salah satu ancaman terhadap persatuan bangsa adalah gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya Barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang Barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai norma-norma dan berlaku. Berdasarkan ilustrasi di atas, peran masyarakat untuk menghadapi ancaman hal tersebut adalah, ini kan itu kita BTI ya, Bhinneka Tunggal Ika, untuk ancaman dari luar salah satunya adalah globalisasi, ya kan? Adanya globalisasi, westernisasi, dan ada namanya kapitalisme, ya kan? Kalau kapitalisme itu kan investasi atau model usaha. Kalau dia globalisasi, adanya arus pergerakan sesuatu gitu kan, dari dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya. Sesuatu itu ada apa aja, Kak? Ada orang, berarti pertukaran tenaga kerja. Yang kedua itu ada uang, berarti pertukaran investasi gitu. Yang kedua itu bukan uang. Yang kedua itu dia adanya informasi, berarti pertukaran iptek dan internet gitu kan. Yang ketiga uang, itulah dia investasi atau modal usaha. Dan yang terakhir itu adanya produk. Produk itu berarti dari perusahaan. Jadi kalau westernisasi itu kan kita itu udah tidak ada namanya nilai-nilai leluhur lagi gitu kan, bisa pelukan di depan umum yang bukan muhrim, ya kan, bergaya seperti suami istri, itu adalah bagian dari westernisasi. Kalau zaman dulu ya tidak ada pakai baju seksi-seksi di kolam renang gitu kan. Maka peran kita sebagai masyarakat untuk menghadapi ancaman hal tersebut itu adalah A, selalu mengikuti perilaku yang benar sesuai dengan norma yang ada. Mungkin ya, karena kita kalau menauladani nilai-nilai dari Pancasila, kita harus mengikuti norma-norma tersebut, ya kan? B, tidak membeda-bedakan keberagaman misalnya pada suku, budaya, daerah, benar juga. C, menjaga keamanan negara dari ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat, dan yang E, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Udah nggak ada hubungannya kan? Karena kita kan yang dibahas itu adalah tentang sikap kita tentang westernisasi. Maka jawabannya A, B, C, D atau E. D. Apa itu? Ika, Padang, A. Arno. Dina, A. Maka jelas nomor 24 itu jawabannya adalah A, selalu mengikuti perilaku yang benar sesuai dengan norma yang ada. Maka 24 jawabannya A. 25. Perhatikan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk kita baca bersama-sama ya. Perhatikan alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 berikut ini. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kalau yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa itu kan udah nggak masuk lagi, karena silanya kelima, ada lima-limanya. Ketuhanan yang Maha Esa ada, kayak kan, kemanusiaan yang adil dan beradab ada, persatuan Indonesia ada, kerakyatan yang dipimpin ada, ya kan, keadilan sosial juga ada. Berarti kita lihat dari atas, ya kan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalau keadilan sosial itu jelas apa? Itu adalah pasal kelima. Yang ada pasal 5-nya itu A, B, C, D, atau E, D. Maka jelas jawabannya adalah opsi C. Benar. Pasal 4 dan pasal 5. Oke. Nah, kira-kira 1 sampai 25 adakah yang mau ditanyakan, Dek? Kak, yang ini boleh diulang, boleh? Nanti sambil kakak mau jawab, nanti kita foto dulu, baru nanti bisa di-share ke kalian ya. Ada yang mau bertanya? Kenapa nggak 1 dan 2, Kak? Kak, bunyi pasal 30. Oke, nanti ya kakak tulis ya. Kenapa nggak pasal 1? Kalau pasal 1 kan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau pasal 2 dia apa? Jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan di sini kan dia bilang pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susun negara yang berkedaulatan rakyat, gitu dia. Kan berkedaulatan rakyat berarti pasal 4, keadilan sosial berarti pasal 5. Nggak mapatua, soalnya nggak mapatua. Maksudnya, Dek, soalnya nggak paham. Nggak mapatua. Hah? Apa itu, Dek, maksudnya, Dek? Iya, pasal 30 ya, Dek. Nanti ya kakak tulis ya, sebentar. Ada lagi yang mau tanya biar sekalian nanti kita bahas? Foto dulu ya, Bang Admin.
Tulis untuk pasal 30. Pasal 30 itu adalah tentang pertahanan dan keamanan, ya kan? Untuk pasal 1 itu adalah warga negara ikut, ya kan, dalam partisipasi pertahanan dan keamanan. Untuk ayat 2 itu adalah sistem hankam rata. Apa itu rata? Kita lihat bersama. Sistemnya itu dia ada utama dan pendukung. Untuk utama itu adalah TNI dan Polri. Untuk pendukungnya itu ada kita semua, yaitu rakyat. Yang ketiga itu adalah TNI, itu ada AD, AU, ya kan, dan AL. Yang keempat, Polri itu adalah untuk bagian Kamtipnas, ya kan, bagian keamanan dan ketertiban nasional. Dan yang kelima, diatur oleh undang-undang. Nah, inilah untuk isi pasal 30 tentang pertahanan. Ada lagi, Dek? Kak, nomor 9, kenapa enggak A? Mempersatukan seluruh bangsa, kan katanya Sumpah Pemuda, itu kan para pemuda kan, Dek? Makanya kekuatan Gerakan Pemuda Indonesia untuk semangat memperjuangkan kemerdekaan. Nah, oh iya, Kakak kalau nomor alinianya itu, iya ingat-ingat Kakak. Untuk yang 25 Kakak mengalami kesalahan ya, Dek. Nomor 25 itu kan kita masih ingat ya. Untuk alinea pertama itu untuk sila ketiga, ya kan? Alinea kedua itu untuk sila keempat, alinea ketiga itu sila kelima, dan alinea keempat itu adalah 1 dan 2, ya kan? Berarti kita ubah ya, Dek. Nomor 25 itu jawabannya adalah A, ya. 18, Dek. Oh, itu tentang eksekutif HIWI. Itu HIWI ke presiden. Kalau dia eksekutif amtenar, itu pidana untuk kejaksaan. Kalau dia tadi supremasi hukum, itu untuk hukum tertinggi di atas segala-galanya. Itu dia. Ada lagi? Adakah yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.